Sehat selalu sahabat. Ketika dalam suatu kegiatan, dalam sebuah kebaktian, kita ingin mendapatkan suatu kesempatan terundang menjadi seorang pembicara di sebuah tempat. Dan ketika kesempatan itu datang, kita harus memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin agar pendengar pun berbahagia. Pendengar pun merasa sudah mendapatkan bimbingan Dharma yang terbaik, sehingga pulang pun bisa mengamalkan ajaran yang telah disampaikan. Tentunya ajaran dari Guru Agung Sang Buddha. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya coba kutip Dhammapada dari syair 101. Demikian. Sebaris syair yang bermanfaat, yang dengan mendengarkannya akan membuat orang menjadi tentram, adalah lebih baik daripada seorang membacakan 100 baris syair yang tak bermanfaat. Nah, demikian pula dalam menyampaikan bimbingan Dharma. Bukan masalah lama atau sebentarnya menyampaikan bimbingan Dharma, namun nilai-nilai Dharma yang tersirat dan tersurat yang kita sampaikan. Oleh karena itu, ketika seorang Dharma Duta menyampaikan topik bahasan, dia harus mengambil syair-syair kitab suci yang tepat, yang berkenaan dengan topik yang ini disampaikan. Mengapa? Karena akan membawa pada isi yang berbobot. Kemudian, sebagai Dharma Duta, kita menyampaikan contoh-contoh yang aktual, contoh-contoh yang up to date. Bukan karena materinya harus tinggi sehingga kita merasa wah terpuji karena materinya tinggi sekali. Menyampaikan Dharma yang memang tepat, tapi bila kurang pas ya kita rendahkan ya. Mengapa demikian? Karena kita ingin menyampaikan bimbingan Dharma yang akan mampu membuat umat memahami, mengerti Dharma yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, sungguh sangat berbahagia bila kita mengambil momen yang pas. Misalnya pada bulan Mei Juni kita mengupas upasan tentang Hari Raya Waisak. Kemudian pada bulan Asada tentang Asada. Ketika tentang Kartina tentang Kartina. Ketika tentang Makapuja tentang Makapuja. Kenapa? Berkaitan. Loh, Romo, kalau itu di luar momen-momen tersebut tadi, kita bisa menyampaikan topik yang sedang up to date satu, misalnya tentang masalah pemilu saat itu, kita ambil tentang Raja Dharma, sifat-sifat seorang pemimpin. Bila berkenaan dengan pembelajaran Dharma yang awal, bisa kita tentang kisahnya adalah tentang suta-suta, atau mungkin pada saat ingin menyampaikan hal kedermawanan, topiknya tentang dana. Ingat, kupasan dana begitu banyak, begitu luas, begitu panjang. Kita ambil salah satu topik tentang dana. Ya. Tentunya kita pun sebagai Dharma Duta harus mulai. Saya harus menjadi orang yang dermawan sebelum mengupas dana.
Atau misalnya ingin mengupas tentang Brahma Wihara. Sudah belum kita menerapkan sifat-sifat itu dalam diri kita? Misalnya kita sebagai orang yang senang mengembangkan meta, karuna, mudita, dan UPK, ya, ayo kita mulai. Mulailah dari diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat muda, sebagai seorang Dharma Duta harus memberikan teladan. Oh, saya ingin menyampaikan hal ini, semoga saya pun mampu menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, tentunya Bapak Ibu sahabat muda, sebagai Dharma Duta yang ingin mendapatkan undangan kembali dari wihara yang bersangkutan, kita harus mempersiapkan materi yang berbobot. Minimal para pendengarnya mengerti. Kita pastikan juga bagaimana suara kita sudah terdengar belum kepada pendengarnya. Sound systemnya kita cek dulu. Kenapa? Kita sudah menyampaikan Dharma begitu menggebu-gebu, begitu jelas, begitu rinci. Suara tak terdengar. Oleh karena itu, seorang Dharma Duta pun perlu mengecek bagaimana sound yang disiapkan oleh wihara, apakah memungkinkan atau tidak. Bila tidak memungkinkan, ya berkorbanlah dengan suara. Suara kita harus lantang. Nggak perlu berteriak-teriak, tetapi jelas apa yang kita sampaikan. Semoga para pendengar mengerti, memahami. Apapun rangkaian yang kita sampaikan sudah bagus, sudah jelas, tapi harus berunut. Jangan lompat ya. Ketika memberikan contoh pun harus yang aktual, yang tepat pada posisi umat. Jangan sampai mengawang-awang ya. Tak mengapa kita berbicara untuk memperjelas sebuah kebenaran. Oh, ini adalah tentang konsep karma. Ini tentang konsep tilakana. Ini tentang konsep paticca samuppada. Harus dengan jelas. Bukan masalah bahasa palingnya, tetapi kita jelaskan secara rinci, secara jelas, ini bisa dipahami. Berikut contoh-contohnya. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita sebagai umat Buddha belajar kembali. Bukan hanya mengandalkan para Dharma Duta, kita pun harus belajar. Kenapa? Kalau sudah punya basic, maka mendengarkan bimbingan Dharma pun akan menjadi indah. Indah pada mulanya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Kita menjalankan sila, samadhi, dan panya hingga mencapai pembebasan. Semoga uraian Dharma yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.